Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Darul Aman. Yang sama kita hormati, kita muliakan Imam Besar Masjid Darul Aman, Bapak dan Ibu alim ulama cerdik pandai. Orang tua-tua kami yang tidak bisa disebutkan nama dan jabatan satu persatu, yang jelas kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar. Kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir pada subuh ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dijanjikan Rasul dalam berbagai hadis beliau. Antara lain, man sholla subha fi jama'atin faka'annama sholla laila kullahu. Ikut kita solat subuh secara berjamaah, pahalanya seakan-akan solat sepanjang malam. Man sholla subha fahuwa zimatillah. Ikut solat subuh berjamaah, hidupnya dalam jaminan Allah. Man sholla subha, siapa yang solat subuh, thumma qa'ada, duduk dia sejenak. Yazkurullah, mengingat Allah. Hatta tatslu'a syamsu, sampai terbitnya matahari. Thumma sholla raka'ataini, dia tidak tinggalkan tempat duduknya masjid ini sebelum dia solat dulu 2 rakaat. Rakaat pertama sesudah Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun, kalau hafal. Yang kedua sesudah Fatihah, qul huwallahu ahad, itu pun juga kalau hafal. Kalau tidak hafal, apa yang hafal saja. Boleh rakaat pertamanya inna a'tayna, dan rakaat kedua inna a'tayna. Apa yang didapat? Kanat lahu hajatin wal umrotin tamah. Dipastikan Rasul dapat pahala semisal pahala orang menunaikan ibadah haji dan umroh. Kata Anas bin Malik, 3 kali Rasul menyebut sempurna. Itulah yang kita dapatkan setiap kita hadir di dalam solat subuh berjamaah, kemudian ditutup dengan majelis ilmu seperti saat sekarang ini. Kaum muslimin yang berbahagia, satu lagi hadis. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah. Yatsluna kitab Allah. Di situ dibacakan ayat Allah. Fayatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka berusaha menjelaskan, memaparkan isinya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Pasti kata Rasul diturunkan ketenangan di hati mereka. Jadi salah satu obat hati hadir dalam majelis zikir, majelis ilmu. Wa ghasiyatuhumur rahmah. Ini saat ini Bapak Ibu ditatap oleh Allah dengan pandangan penuh kasih sayang. Wa hafatsumul malaikah, tempat awak ini penuh dengan para malaikat. Wa zakarahumullah fi man indah, nama yang hadir sedang disebut-sebut oleh Allah di sisinya di antara para malaikat. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam Al-Quran yang mulia ini, itu tepatnya di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang ke-41. Allah menyuruh orang beriman untuk berzikir kepadanya. Jadi zikir adalah ibadah yang memang sangat diprioritaskan. Kata Allah di dalam Al-Quran, wala zikrullahi akbar, bahwa sesungguhnya zikir itu luar biasa, betul-betul akbar, besar faedah, besar kedudukan, besar keutamaannya. Maka kaum muslimin yang berbahagia, wajarlah
bahwa zikir berbeda dengan ibadah lain. Ibadah zikir adalah ibadah yang dilakukan oleh seluruh makhluk. Itu dijelaskan Allah di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat yang ke-44. Bisa ditengok nanti di rumah. Bahwa sesungguhnya langit dan dengan 7 lapisnya, serta bumi, serta apa yang dikandungnya, semuanya bertasbih, berzikir kepada Allah. Maka kalau kita menengok langit, bahwa sesungguhnya langit itu berzikir. Apa yang di langit? Matahari. Matahari pun berzikir. Makanya ada lagu, di langit ada matahari, di bumi banyak orang iri. Itu kata lagu di TikTok. Nah, di langit ada matahari, ada bulan, ada bintang gemintang, ada planet-planet, mulai dari Merkurius. Merkurius ini bukan wakil wali kota kita Haji Merkurius Anwar. Yang dimaksud Merkurius ini adalah nama planet. Venus bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Bapak Ibu tidak usah hafalkan ini lagi. Sakit kepala awak juga. Jadi saya tidak menyarankan Bapak Ibu mengingat-ingat nama planet. Tadi yang nomor 2 apa Ustaz? Kalau Bapak bertanya tidak akan ambil jawab. Kurang bermanfaat. Lebih baik Bapak Ibu tadi sampai duduk nih baca Qul Huwallah 3 kali. Itu sama dengan khatam Al-Quran. Qul Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai 3 kali. Lebih bagus daripada sibuk membicarakan masalah planet. Bapak Ibu rahimakumullah, tapi semuanya itu berzikir kepada Allah. Dan apa-apa yang di bumi berzikir kepada Allah. Apa yang di bumi? Mulai dari tanah, batu, bukit, gunung, air, laut, ikan yang terbang di angkasa raya, yang menyelam diri di lautan samudra, yang tinggal di hutan belantara. Pokoknya seluruhnya kata Allah berzikir kepada Allah. Hanya saja cara mereka bertasbih tidaklah engkau mengetahuinya. Dalam sebuah riwayat, Nabi Daud alaihi salam ini kan Nabi yang kaya raya. Suatu hari keluar dari istananya, jalan-jalanlah di luar sana. Dia menengok ada seekor cacing tengah berjalan-jalan. Lalu ditengok oleh Nabi Daud. Bergumam Nabi Daud tanpa terasa, apalah maknanya Allah menciptakan seekor cacing. Dengar oleh cacing tersebut, diangkitnya kepala. Ya Nabi Allah Daud, sesungguhnya aku ini diciptakan Allah takkan sia-sia. Sesungguhnya kata cacing tersebut, aku diberi hidayah oleh Allah untuk selalu setiap hari berzikir bertasbih kepada Allah sebanyak 1000 kali sehari semalam. Mendengar pengakuan cacing tersebut, terdiamlah Daud, lalu dia merasa malu, kemudian dia menangis kepada Allah. Cacing saja bertasbih. Para malaikat, inilah sebahagian tugas mereka. Kata para malaikat, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sesungguhnya kami ini ya Allah, kata para malaikat, walaupun Allah maha mengetahui, tapi para malaikat mengakui, kami ini ya Allah nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, selalu bertasbih memuji engkau dan menyucikan engkau. Jadi seluruh alam pun berzikir. Orang beriman disuruh berzikir. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Duhai orang beriman, kata Allah, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Kalimat zikran katsiran inilah yang akan kita bicarakan menurut tafsir. Kalau kita buka lembaran tafsir tentang zikran katsira yang diartikan secara umum sebanyak-banyaknya zikir, ada 4 penjelasan. Menurut Imam Al-Qurtubi, salah seorang ahli tafsir, dan tafsir ini termasuk tafsir yang tertua.
Menurut beliau, yang dimaksud dengan zikran kasiran tersebut ada 4. Yang pertama adalah banyaknya berzikir tersebut, yaitu banyakkan waktu untuk berzikir. Itu diperkuat dengan firman Allah dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-191. Allazina yazkurunallaha qiyaman, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah di saat dia sedang berdiri, wa qu'udan, sedang duduk, wa ala junubihim, sedang berbaring. Inilah 3 posisi yang sering awak lakukan secara umum. Kalau tidak berdiri, duduk. Kalau tak duduk, berbaring. Berdiri, duduk, dan berbaring. Tapi ulama tafsir masih menjelaskan perkara ini. Yang dimaksud dengan berdiri kiaman tersebut bukan sekedar berdirinya badan, tapi adalah sedang beraktivitas, sedang bekerja. Karena rata-rata orang bekerja itu berdiri. Jarang orang bekerojo sampai beguliang. Umpamanya ibu memasak. Ibu memasak berdiri atau beguliang, Bu? Nah, berdiri. Jarang orang beguliang. Viral mereka jadinya. Tapi kalau ibu nak mencubu-cubu lah. Rata-rata berdiri. Mulai dari yang bertani berangkat ke sawah, pedagang yang jualan di pasar, pegawai bekerja di kantor, walaupun nampaknya duduk, pada dasarnya adalah berdiri. Jadi sedang beraktivitas, dia zikir kepada Allah. Wa qu'udan, sedang duduk. Duduk di situ bukan sekedar duduknya badan, tapi lebih ditafsirkan sedang beristirahat. Rata-rata orang beristirahat itu duduk. Makanya orang yang istirahat di kedai kopi itu rata-rata duduk. Wa ala junubihim, sedang berbaring. Berbaring di sini bukan sekedar merebahkan badan ke lantai, tetapi adalah diartikan sedang sakit. Bahkan ternyata dari sekian posisi, posisi terakhir inilah orang paling banyak ingat kepada Allah. Sedang sakit. Orang kalau sedang sakit, sedang susah, memang ingat dia kepada Allah. Bukankah dikisahkan bahwa ada satu kapal yang tengah berlayar di lautan sana. Datanglah gelombang besar. Itu jamaah yang ada di dalam semuanya berzikir kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Karena sudah diombang-ambingkan oleh laut dan badai itu. Lalu mereka pun ingat kepada Allah. Ada yang mengatakan, ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Kalau seandainya engkau selamatkan kami, ini makin nak dekat sama Allah. Kalau engkau selamatkan kami ya Allah, saya akan berkorban seekor kerbau. Bukan karena dia bernazar, tapi karena Allah Maha Penyayang, maka kembalilah laut itu agak tenang. Tapi masih ada gelombang. Begitu mulai agak kurang gelombang, berkurang pula niatnya kepada Allah. Yang tadinya kerbau mulai dia sadar, mak kalau kau bau berapa puluh juta ini, maafkan saya ya Allah, tidak jadi kau bau tuh, kambing aja lah ya Allah. Bukan karena dia menghargai Allah, tetapi Allah Maha Penyayang, akhirnya laut pun kembali tenang. Berubah lagi niatnya. Kalau kambing 3 juta, ayam saja. Kapal mulai menepi. Berubah lagi. Kalau ayam kini berapa puluh sikuah. Akhirnya dia meninggalkan pelabuhan, lalu berkata, qalu ayam majulah ya Allah. Begitulah manusia ini. Kalau sudah terdesak, Bapak Ibu yang berbahagia, berbuih mulutnya. Makanya suatu ketika pernah malaikat itu cemburu kepada manusia. Memang sejak dulu malaikat ini kurang senang kalau malaikat itu diciptakan. Kerja mereka itu kan cuma menumpah-numpahkan darah saja ya Allah. Kan itu yang disebut malaikat kepada Allah tak kala Allah ingin menciptakan Adam. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, seseorang yang dicemburu itu yang mana? Tak kala kata malaikat tersebut, tengoklah si fulan itu. Engkau berikan berbagai nikmat. Dulu dia tidak ada keluarga, engkau kasih keluarga ya Allah. Tak ada anak, kau kasih anak.
Dia sakit engkau sehatkan. Rumah dulu tak ada, sekarang engkau bangunkan. Kendaraan engkau cukupkan, badan engkau sehatkan, hati kau lapangkan. Tengok, dia sudah lupa mengingat engkau. Kata Allah, tak payah. Nanti ku cubit dia sedikit. Kau tengok nanti. Akhirnya kaum muslimin yang berbahagia, setiap keringat yang keluar dari badan bapak tersebut muncul penyakit. Setiap keluar muncul penyakit, setiap keluar muncul penyakit. Menengok itu dia pun bermunajat kepada Allah. Sambil menangis berhibah-hibah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata Allah kepada malaikat, nah kau tengok ada. Itulah manusia itu. Kalau ku tekan sedikit, kata Allah, lalu dia ingat kepada Allah. Pengalaman saya Bapak Ibu menghadapi orang sakit. Memang kalau nak menengok orang yang sering menyebut nama Allah, pergilah ke rumah sakit. Apa kabar Pak? Allah. 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 Saya nak mengajar apa? Cara tayamum, cara wudhu, cara sholat orang sakit. Itulah kerja saya dulu 9 tahun. Tunggu dulu Pak Ustadz. Ampun yang ke toilet. Dia pun berdiri. Setiap langkahnya itu Allah. 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 Saya sangat yakin waktu apa tuh sehat jaya dulu tidak bentuk itunya tuh Pak. Kalau dulu hafalannya kucing, kambing, cacing, kapindiang, anjing. Waktu sedang kuat, tidak boleh orang terlambat. Oh cacing, oh kambing. Kini kalau sakit, kalau tidak percaya pergilah ke rumah sakit. Bagi yang sadar juga. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi yang disebut dengan berbaring adalah sedang sakit. Begitu tafsir beliau. Jadi baik dia sedang sehat atau sedang sakit, sedang jaya atau sedang miskin, sedang bermukim atau sedang berpergian, sedang sendirian atau bersama-sama, siang atau malam, maka dia banyak waktu untuk berzikir. Bahkan menurut Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu setiap saat berzikir. Itulah makanya kalau mungkin awak setiap saat tidak bisa berzikir, mulailah dengan zikir, tutuplah dengan zikir. Bukankah tak kala awak akan tidur mulai dengan zikir? Bismika Allahumma ahya wa amun. Itu salah satu zikirnya. Doa. Boleh awak berzikir kepada Allah itu lewat ayat-ayat Al-Quran. Sebelum tidur sebaiknya awak membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Boleh tambah ayatul kursi. Kemudian wa umbuhkan di tangan. Ini tidak ada niat mengajar Bapak Ibu, sekadar mengingat-ingat kaji lama. Cuma membaca ayat. Nah, ini jangan lupa, tidak boleh sambil berdiri. Qul huwallahu ahad. Allah. Duduk di pinggir tempat duduk. Bismika Allahumma ahya wa amut. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Sampaikan ke ujung. Suatu hari Fatimah pergi ke tempat ayahnya, lalu ngadu. Oh ya, kata. Fatimah ini anak Rasulullah. Datangkanlah kepadaku seorang pembantu. Tak tolok menumbuk gandum ini rasanya. Jadi Fatimah pun membuat makanan sendiri, padahal dia anak kekasih Allah. Sebenarnya tak payah. Tapi dia minta bantu. Tak payah maksudnya itu tak payah dia untuk mendapatkan kekayaan dari Rasulullah. Sebab sebahagian daripada harta rampasan perang itu untuk keluarga Rasul. Maka dia minta bantu. Carilah seorang pembantu ya untuk kami. Kata Rasul, mau tak kutunjukkan amalan yang lebih baik daripada tenaga seorang pembantu. Apa itu? Sebelum tidur baca subhanallah 33 kali, kata beliau kepada Fatimah. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan kabiro. Dan ini bisa awak contoh, lebih baik daripada tenaga seorang pembantu. Tutup dengan zikir. Bukankah awak bangun itu juga berzikir? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Maka makruhlah hukumnya orang
yang sesudah bangun tidur ingat sesuatu yang membebaninya. Orang yang seperti itu memposisikan Allah seakan-akan tidak adil. Jadi kalau bisa awak bangun tidur jangan ingat sesuatu yang mencemaskan, yang mengecewakan. Ingat sesuatu yang mengembirakan, yang bisa awak syukuri. Itu makanya mulai alhamdulillah. Sebab sebahagian jamaah itu ada bangun tidur langsung dia mengeluh. Tidak bertasbihnya, tidak memuji, langsung mengeluh. Oh Tuhan, oh my, rasukan putih pinggang. Allah. Jadi mengeluh. Seharusnya alhamdulillah. Allah sudah menghidupkan awak dari kematian. Jadi orang tidur itu kan posisinya seperti orang mati, Pak. Dan saya sendiri pernah membangunkan orang yang sudah mati itu. Jam 7 malam saya bertamu ke rumahnya di kampung itu. Kemudian pagi hari bapak tuh punya bengkel. Biasanya saya duduk di situ. Masih kecil saya, masih SD, tapi masih ingat memori itu. Saya panggil lah Pak itu. Tidak buka-buka pintu, saya intip. Lampunya masih hidup, lampu togok tuh Pak. Jam itu biasanya Pak kolah bangun. Saya cari apa-apa, karena saya masih kecil. Kami memanjat Pak, lewat loteng, turun ke bawah. Tengok apa tuh, kami bangunkan. Rupanya sudah meninggal. Kan? Jadi kaum muslimin yang berbahagia, orang tidur itu sama dengan orang mati. Syukur kalau dia sebelum tidur itu berzikir kepada Allah. Yang kedua, yang dimaksud dengan zikron kasiron di dalam tafsir adalah banyakkan jumlah berzikir. Jadi zikron kasiron itu diartikan banyak-banyak berzikir. Kalau tadi waktunya, yang sekarang jumlahnya, banyakkan jumlah berzikir. Para sahabat adalah orang yang sangat pandai menafsirkan ayat. Karena di samping memang mereka mendengar ayat tersebut, Rasul kadang-kadang langsung menjelaskannya. Maka yang dimaksud dengan banyak di situ, banyakkan jumlah untuk berzikir. Abu Darda radhiyallahu an, itu salah satu nama masjid, situ lain namanya Masjid Abu Darda. Saudara awak juga nyatunya. Kalau berjumpa dengan mereka tegur, senyum awak. Soal orang tak mau senyum itu terserah dia. Soal orang tak mau menjawab salam terserah dia. Yang penting awak mengucap salam. Assalamualaikum kata awak. Tarik ujung bibir ke samping. Salam atau salam. Kaum muslimin, Abu Darda namanya. Abu Darda ditanya, ya Abu Darda, berapa banyak Tuhan berzikir sehari semalam? Beliau menjawab, 10.000 kali. Tak ada niat beliau itu ujub, ria, sombong dengan amal. Tapi kalau ditanya, haruslah awak jawab. Bukankah Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat tak kala tengah berkumpul? Kata Rasul kepada sahabat, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Rasul nak bertanya. Maka salah satunya mengangkat tangan, yaitu Abu Bakar. Ya Rasulullah, saya berpuasa. Kata Rasul, siapa di antara kalian yang hari ini bersedekah? Abu Bakar angkat tangan, saya Rasulullah, hari ini saya bersedekah. Siapa di antara kalian hari ini yang menengok orang sakit? Abu Bakar angkat tangan, saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hari ini ikut mengantar mayat ke kubur? Abu Bakar angkat tangan, saya ya Rasulullah. 4 pertanyaan, 4 dijawab Abu Bakar. Kata Rasul, siapa yang melakukan 4 hal itu akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan memang Rasul mengatakan Abu Bakar orang pertama dijamin masuk surga. Abu Bakar fil jannah. Baru sesudahnya Umar fil jannah. Baru sesudahnya Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Tolhah bin Ubaidillah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Ini rata-rata orang kaya dan gagah nih, Pak.
Sa'ad bin Abi Waqqas ini gelarnya singa yang menyembunyikan kukunya. Sudahlah gagah kuat panglima perang sekaligus orang kaya raya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Rasulullah, kalau saat itu berdoa, pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, itu kehebatan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang pertama itu Abu Bakar. Kenapa demikian? Abu Bakar ini luar biasa amalannya. Jadi kalau ditanya, boleh dijawab. Abu Darda ditanya, ya Abu Darda, berapa banyak Tuhan berzikir sehari semalam? Beliau menjawab 10.000. Abu Hurairah ditanya, ya Abu Hurairah, berapa banyak Tuhan berzikir sehari semalam? Dia menjawab 12.000. Kalau awak ditanya, Ustaz Samsul Rijal, berapa banyak jumlah berzikir? Wallahu a'lam. Payah menjawabnya. Entah karena banyak, entah karena sedikit. Kaum muslimin itu juga makanya boleh awak pakai tasbih. Abu Hurairah itu karena dia banyak berzikir, maka dia pakai kerekel untuk menghitungnya supaya jangan lalai. Dah berapa jumlahnya. Berdasarkan itu juga lah sekarang orang boleh pakai tasbih. Boleh tidak pakai tasbih Bapak Ibu berzikir? Boleh. Kalau tak percaya, pergilah ke Mekah, pergilah ke Madinah. Tempat yang melarangnya, seandainya itu dilarang, tentu tidak akan dijual. Tapi ternyata begitu awak keluar dari Masjid Nabawi, keluar kita dari Masjidil Haram, itu ruko-ruko kedai-kedai penuh dengan karpet-karpet. Ya enggak Pak? Sajadah, minyak wangi, cerek kuning, cerek hijau, cerek biru. Itu kalau bawa jemaah itu setiap pulang selalu bawa bungkusan. Akhirnya tunggang langgang besok bawanya. Termasuklah tasbih-tasbih tersebut. Ada yang tasbihnya juga manual apa digital kayak cincin itu. Sehingga kalau datang orang ngomong sama awak lepaskan, ada sekian 200, 100 ada. Di rumah masih ada 4 buah lagi. Kalau ada bapak yang mau, bulan besok saya bawakan. Gratis Pak, cuman ongkos kirimnya saja. Iya serius, gratis saja sebagai pemberian saya. Kalau mau besok boleh, cuman tolong ongkos kirim. Ambo menjopitnya dulu ke situ 28 juta. Dua-dua dengan bini, 20 kali lah, 28 kali 2. Nah, itulah dulu. Jadi itu aja dibayar cukup Bapak Ibu. Pak Ibu rahimakumullah yang berbahagia. Jadi berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. 2. Yang ketiga yang dimaksud banyaknya zikir di sini yaitu banyaknya jenis berzikir. Secara umum seluruh ibadah ini adalah zikir. Seperti mendirikan solat. Bukankah Allah berfirman, "Aqimis sholah li zikri." Dirikanlah solat untuk mengingatku. Inti dari solat itu adalah ingat kepada Allah. Artinya kalau orang sedang solat lupa mengingat Allah, itu seakan-akan dia tidak solat. Makanya disebutkan fawailul lil musallin, neraka wail bagi yang solat. Siapa mereka? Allazina hum an solatihim sahun, yang lalai dalam pelaksanaan solatnya. Intisari dari solat itu berzikir. Baca Al-Quran itu bagian dari zikir. Hadir dalam majelis ilmu zikir. Secara umum seluruh ibadah itu tumpangannya adalah zikir. Tapi secara khusus zikir itu 2. Yang pertama adalah zikir qalbiyah, zikir hati. Walaupun mulutnya diam, tapi hatinya sedang ingat kepada Allah. Salah satu zikir ingat kepada Allah antara lain sedang merasa ditengok oleh Allah dimanapun dia berada. Apalagi awak di rumah Allah. Ini sekarang sedang divideokan ini oleh para malaikat. Siapa yang tidur, siapa yang tak nampak tuh Pak. Siapa yang berkoruh, siapa yang mendongkuh. Tapi kalau saya jemaah tidur tidak apa-apa. Tidak masalah. Ustadz kan harus banyak sabarnya. Perangai jemaahku macam-macam. Kemarin saya ceramah di sebuah tempat, isinya 12 orang. 8 apa-apa, 2 ibu-ibu, 2 garim. Kiri ompek, kanan ompek. Ke-8-8-nya Bapak Ibu menyandar. Tidak masalah bagi saya. Yang nomor 2, yang tidak lomaknya tapi tidak apa-apa.
ke-8-8-nya mau jualkan kaki kepada ambo. Nggak apa-apa dah Pak ya. Ke-8-8-nya kok gaya. Kira-kira lain nak duduk orang di majelis untuk iko. Awak nang kurang bukan ilmu Pak, tapi adab. Bapak kira-kira kalau ambo ceramah untuk iko dengan apa? Kan dah lama do kan? Begitulah perasaan guru awak depan awak. K8-8-nya ndak bohong Pak, ikut di rumah Allah kok. Ah. Yang lebih ndak lom yang lebih ndak lomaknya lain K8-8-nya yang empek untuk itu ya Pak, untuk itu juga ya. Ya lebih ndak lomaknya K8-8-nya lalok. Memang sudah itu saya tidak mau ceramah di situ lagi. Karena kata Mutiara mengatakan, datangilah tempat di mana engkau dihargai, bukan tempat di mana engkau dibutuhkan. Banyak orang membutuhkan engkau tapi tidak menghargai engkau. Oleh sebab itu datangi tempat yang dihargai, bukan yang dibutuhkan. Apa ibu kalau tidak menghargai abu, bulan bisu ambo tidak datang deh Pak. Tidak bohong ambo Pak. Kau gaya. K8-8-nya Pak. Lalu bapulah perasaan ambo ceramah, tapi di awak ustad ceramah ibu. Nombor 2 ibu-ibu di belakang. Memang mereka tidak mengunjur kaki menyelimpuh, tapi lalok juga. Nah, tinggal baduo, nya kan 2 boleh hurang ke Pak. Baduo gorim. Wak harapkan karena dia masih muda semangat mendengarkan ceramah. Rupanya ndak do Pak, sibuknya cerita dengan kawan di samping, main HP. Tinggallah hambo ceramah bentuk kaset kusui. Itu harus disabarkan Ustadz. Ceramah ya ambonya. Tapi sudah itu ndak ceramah ambo situ lagi. Ndak tolok do Pak. Ceramah depan tiang-tiang ndak tolok do Pak. Ada pula perangai jamaah aku sibuk menengok jam. Bontok ndak ponahnya menengok jam tu Pak. Saya tidak masalah bapak ibu menengok jam. Cuman yang ndak boleh besok, janganlah menengok jam sewaktu Ustadz menengok awak. Umpama sebelah kiri kau nak menengok jam, tengoklah sewaktu Ustadz menengok sebelah kanan. Tengoklah gini tu Pak. Nak putih puluh jarum jam tu tengok. Yang ndak lomaknya pas awak menengok beliau, yang menengok jam. Kalau jam itu ke dinding, lama ditengok. Ditengokkannya ku awak. Atau menengok jam di tangan. Itu menyuruh Ustadz turun itu. Tapi saya tidak akan turun. Amboku orangnya tongkar Pak. Saya tidak akan turun. Kosong pun musoji tidak akan turun ambo Pak. Karena saya pernah ceramah isinya 3 orang, tiang musola ompe. Tetap ambo ceramah. Tugas ambo kan menyampaikan. Soal didonga apa indah, dia hargai, dipuji atau tidak, itu adalah kepribadian masing-masing. Apa yang awak tampilkan itulah hati awak. Nah, saya pun ceramah, isi orangnya 3. Tiang musola ompe. Mungkin dah pernah saya sampaikan. 1 atuk, 2 nenek-nenek. Begitu saya assalamualaikum pembukaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab apa tu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menguaknya tu ditengokkannya sama ambo. Laloknya Pak. Tinggal 2 orang nenek-nenek. Yang satu mengangguk-angguk, saya kira paham. Jangan terkecoh dengan penampilan orang. Angguk belum tentu paham. Salah satu pengertian angguk itu menahan kantuk. Tinggal seorang uak-uak atau nenek-nenek. Saya pun sungguh-sungguh karena yang lain tak ada saingan. Ini betul-betul terjadi nih Pak. Alamatnya tak saya sebut do, tempat betul. Secara umum di Jalan Sudirman sana kejadiannya itu.
Maghrib menjelang Isya, surang tinggal ya Pak. Kalau kawannya lain lah lamunya pulang tuh lah Pak. Kalau ambo bertahan ya, tahan. Tinggallah surang uak-uak. Awak sungguh-sungguh, sayangnya dia tak sungguh-sungguh. Mulai dari posisi duduknya menunjukkan tidak sungguh-sungguh. Saya berdiri depan beliau, nyoko gayanya. Mohon maaf Pak ya, kok gaya. Saya anggap itu asam urat. Ya enggak Pak? Besok tuh pun nampu mungkin untuk itu yo. Jadi orang yang suka munjuk-munjuk kaki, jangan tersinggung Pak ya, munjuk kaki, itu menunjukkan gejala asam urat yang kuat. Biarlah, tidak apa-apa. Tapi mata kan tidak asam urat, Pak. Bukankah mata itu jendela hati? Kata Khalil Gibran, seorang penyair Libanon. Baik tidaknya awak secara umum tengok mata. Bukankah orang marah bisa lewat mata? Atau guru? Nah, itu sedang berangnya itu Pak. Dia menengok keluar. Ambo menengok beliau, beliau menengok keluar. Bapu kiro-kiro. Iya kalau ada orang lain bisa dipindahkan. Ikon ndak inyo surang. Kun namonyo lah runciang barawi pulo lah pendek berpotong pulo. Ada di tengoknya saya, tapi menengoknya menengok masam. Kalau ambo puturui kan emosi mudo, ambo cokik ibu ko sebenarnya. Muak ke menengoknya. Ha, selesai. Tapi kalau senior saya, bapak ibu, lebih ngeri lagi. Menengok ibu-ibu tuh wirid jam 2, uak-uak lalok saja. Akhirnya apa? Ku diam-diamnya keluar. Ku nenek ku sedang tidur, ya ku sadar ku. Diambilnya hondanya, dirinya Pak jauh-jauh. Sampai jauh baru tinggal ibu-ibu katanya. Besoknya heboh ibu-ibu. Kemana Ustadz dulu? Ku tinggalkan ibu-ibu katanya. Nah, kaum muslimin yang berbahagia. Nah, banyak jumlah. Yang keempat, yang terakhir. Yang dimaksud dengan banyak di sini adalah banyaknya manfaat untuk berzikir. Apa manfaat berzikir? Pertama dijelaskan Allah. Ala bizikrillahi tutmainnul qulub. Ketahuilah dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang, jiwa menjadi lapang, pikiran menjadi damai. Makanya Bapak Ibu, orang tua awak di kampung itu malam Jumatnya ke surau. Ya enggak Pak? Malam Selasa dia ke surau. Kalau tempat kami ya Pak, di Pasir Pengarayan. Saya ini orang Pasir Pak. Negeri 1000 Suluk, orang Rohul. Kalau orang-orang yang dulu itu sibuk ke surau, jarang orang tuh yang seteresnya banyak. Stres atau seteres. Kenapa demikian? Dia sibuk berzikir kepada Allah. Nah, Tuan mursyidnya, Tuan khalifahnya menyuruh. Kalau kau baru masuk, itu 5.000 sehari semalam. Tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Tapi membiasakan sesuatu yang baik. Nah, kalau ingin ikut 40 hari tidak boleh tinggal sholat. Rasul tidak mengatakan demikian. Tetapi begitulah dia cara mendidiknya. Akibatnya coba tengok. Hati mereka tenang, jiwa lapang, pikiran damai. Ala bizikrillah tutmainnul qulub. Yang kedua, zikir ini mengusir daripada pengaruh setan. Bahwa tak kala awak masuk ke dalam rumah, setan ikut masuk. Tapi tak kala Bapak Ibu ingat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kata setan yang di samping yang mengikut awak? Ah, tidak bisa awak masuk ke rumah. Kalau awak masuk ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak Ibu bekerja, saya bekerja umpamanya. Ibu memasak, bismillah. Apa kata setan? Saya tidak bisa ikut memasak. Makan minum, bismillah. Kata setan, ambo tidak bisa ikut makan minum. Tidur bismillah. Setan tidak bisa ikut tidur. Sebab kemanapun awak pergi, sekali lagi diikuti oleh setan. Kemanapun. Berwuduk Bapak Ibu. Apa tidak diikuti setan? Cuman setan yang mengikuti itu tidak akan untuk ikutnya tuh. Tidak akan pernah berjumpa. Setan yang mengikuti awak tersebut namanya kata Rasul setan walhan. Kerajonya apa? Menyuruh awak lalai.
untuk tidak mengingat Allah sehingga banyak orang berwuduk laju minta ampun. Apalagi kalau sudah qomat. Oh, kilik khususnya dah. Itu siapa yang menyuruh tu? Setan yang menyuruh. Ada orang berwuduk, datang apa-apa lain bertanya. Ibu sedang berwuduk umpamanya, datang ibu lain. Ibu yang lain ni kan itu yang bulan dulu buat kaji itu. Bahwa setan itu dalam wujud manusia juga. Bertanyanya. Jadi acara di rumah ibu tu, Bu. Entahlah, Bu, entah jadi, entah enggak. Masalahnya suami awak kalau pulang le. Seandainya besok jadi, yang beritahu sama ibu. Ini yang mengajak bicara nih, minal jinnati wan nas, itu dari jenis manusia, tapi perbuatannya syaitan. Termasuk dalam majelis ilmu, tapi kalau ambo sampaikan tersinggung. Pula apa beko? Tahu enggak Bapak? Ini mohon maaf nih Pak, jangan tersinggung. Saya cuma menyampaikan. Salah satu setan yang hadir dalam majelis ilmu, mohon maaf ambo. Minta maaf, tapi harus ambo sampaikan. Yaitu kawan di sampiang. Nah, coba bayangkan. Kawan di sampiang, kalau tidak semua kawan di sampiang dah, Pak. Kalau dia menjauhkan awak dari kebenaran, maka ibu hati-hati dengan kawan di sampiang kalau inyong ngajak ibu cerita. Diam saja kalau perlu sikutkan. Kan ada orang, alun Ustaz mulai ceramah, alunnya cerita. Begitu Ustaz mulai ceramah, ibu tu pun sibuk cerita dengan kawan di sampiang. Memang dia pura-pura sopan, ditutupnya mulutnya, matanya ke Ustaz. Ya kan iko. Oh. Jadi ibu ke pasar. Apalah guna ditanya saat itu. Tapi karena setan menyuruhnya, terpaksa ibu ke. Jadi, pasar mana? Pasar Arengka. Dengan siapa? Apa gunanya? Dengan suami. Apa yang ibu beli? Toruang. Toruangnya toruang apa? Toruang hijau. Nan bulat atau nan panjang? Mengaji toruang urangnya di situ. Sedangkan Ustadz sedang ceramah. Tandanya awak diikuti oleh setan. Fungsi zikir tersebut mengusir setan dari tubuh manusia. Bukankah Rasul mengatakan bahwa hati ini direbut oleh dua makhluk? Kalau tidak masuk malaikat, masuk setan. Pintunya dua, masuk tempat malaikat, masuk tempat setan. Tugas awak itu adalah menutup pintu yang dimasuki setan, salah satunya dengan berzikir mengingat Allah. Tak kala dia berzikir, kata Rasul, maka setan itu akan keluar. Tak kala dia tidak berzikir, setan itu akan masuk. Jadi mulut setan itu, kata Rasul, selalu di muka hati manusia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang ketiga, pentingnya zikir tersebut. Zikir itu menghilangkan sifat kemunafikan. So, ciri khas orang munafik itu, mudah-mudahan jangan awak termasuk. Kata Allah dalam surat An-Nisa, la yazkurunallaha illa qalila. Tidaklah orang munafik itu mengingat Allah kecuali sangat sedikit. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, itu makanya salah satu daripada induk setan. Nah, ini jangan juga tersinggung. Jangan tersinggung, Pak. Saya menyampaikan cuman. Induk setan itu pernah suatu ketika ibu-ibu penazar. Dah sibuk dia berobat anaknya, tidak mau sehat-sehat. Sekali palak ibu itu. Tapi ini riwayatnya dhaifnya, Pak. Cuma sekedar untuk gambaran saja. Palak ibu itu suntuknya. Ya Allah, kalau engkau sembuhkan anakku, ya Allah, aku akan bersedekah di induk setan. Alhamdulillah sehat anaknya itu dengan nazarnya. Sebenarnya atas kekuasaan Allah saja sudah tiba saatnya sehat, ya sehat. Mungkin karena obat-obat lain. Tapi kan adalah palaknya. Kalau sembuh, ya Allah, aku akan bersedekah dengan induk setan. Sembuh anaknya. Konyangnya mencari induk setan. Kemana akan dicari induk setan? Lalu dia tanya sama seseorang, kemana nak mencari induk setan? Tidak payah, kata orang. Kau berdiri sajalah di muka musoji. Atau kau tengok siapa yang lambe datang. Kau jangan tersinggung, Pak ya.
siapa yang selalu lambat datang capek pulang. Inyo selalu lambat datang, ulun komat ulun datang. Pokoknya selalu lambat datang, capek pulang. Kurang masih sempat berzikir, Allahumma antas salam wa minkas salam, nyo ndak sampai dah. Ulun bubar nyo lah pulang langsung. Bersedekahlah kepadanya. Itulah dia Hindustan. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa? Karena orang munafik itu bunyinya lah selesai kata. Hah? Olah. 5 menit lah. Ya, susah selesai lah dulu. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, orang munafik itu ciri khasnya tidak sedikit berzikir kepada Allah. Maka kalau bisa, mudah-mudahan saya mampu mengamalkan. Rasul tidak tinggalkan sajadah sebelum 7 selesai zikir ini. Yang pertama beliau istighfar 3 kali. Itu paling kurangnya itu, Pak. Yang kedua, beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarok tarobana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Beliau membaca Allahumma lamani alima. Ini yang kadang sebagian jamaah kurang hafal. Allahumma lamani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jadi min kaljad. Yang kelima, beliau tidak tinggalkan 3 kul. 3 kul itu bukan 3 kul, tapi kul wallahu ahad, kul a'udzu falak, kul a'udzu binnas. Beliau membaca ayatul kursi. Tak pernah beliau tinggalkan. Yang terakhir, yang ketujuh, beliau membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan kabiro. Ini sebenarnya sudah saya tulis di sebuah lembar kertas berikut dengan hadis yang mendasarinya. Kalau saya ingat besok saya akan kopikan. Gratis Bapak Ibu, cuman upah kopinya saja yang saya punya. Gratis insya Allah. Kalau saya ingat bulan depan insya Allah. Tapi saya tengok dulu. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasul tidak tinggalkan 7 macam bacaan tersebut. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, jadi tak kala kita berzikir, ternyata zikir tersebut sangat banyak manfaatnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa memahami, terbaik bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari insya Allah. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Ditutup dengan sebuah kata ulama, seseorang akan berakhir dengan sesuatu yang dilazimkannya. Maka lazim berzikir, mudah-mudahan dengan itulah awak ditutup. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir perkataannya la ilaha illallah akan dimasukkan ke dalam surga. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kifarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.